banyak yang bilang jangan masuk Islam. Islam itu kok ribet ya, muslimnya panjang-panjang bikin gerak. Kalau di Islam itu umat muslimnya kalau dia dibilang haram ya haram gitu. Nah saya pikir kalau dosa kita udah ditebus berarti kita boleh dong bikin salah maksiat gitu. Ya kan udah ditebus mah enak gitu. Ntar kan kalau udah meninggal ya udah masuk surga aja langsung. Tapi kan sudah ditebus tapi tetap ada surga neraka kan juga jadi bingung gitu. Neraka siapa yang ngisi gitu. Karena pada saat saya berantakan kayaknya Islam itu menenangkan gitu. Jadi agama ini pilihan saya yang bisa bikin hidup saya tenang, lebih baik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Hilda. Saya tinggal di Kampung Jati Tonjong, RT 02 RW 05. Kalau dulu sempat tinggal di Tangerang, Pamulang. Kalau sekarang udah tinggal di sini menetap. Kristen Protestan. Kalau dulu kita enjoy ya. Kalau untuk agama yang sebelumnya kan memang tidak banyak waktu untuk beribadah, karena kan beribadahnya itu cuma hari Minggu aja gitu kan, sekolah Minggu gitu bahasanya. Nah, jadi saya juga nggak terlalu fanatik banget. Memang kerjaannya cuma sekolah gereja kan. Dulu kan juga kalau gereja cuma nyanyi gitu aja kan, menghafal Alkitab kayak gitu aja. Iya, walaupun sebenarnya belum kenal juga sih Bang. Saya baru diajak aja gitu, tanpa tahu di sana tuh saya mau disuruh syahadat gitu. Lebih ke ribet, lebih ke banyak peraturan, lebih banyak larangan seperti cara berpakaian, seperti larangan banyak yang bisa dimakan atau nggak dimakan itu kan banyak ya. Terus dari segi pergaulan, lingkungan banyak hal gitu yang sepertinya membatasi diri kita sebagai manusia yang bersifat manusia yang harus bersosialisasi gitu kan ya. Kayaknya ribet Bang. Kalau ribetnya itu gini Bang, kayak misalnya perempuan harus menjaga diri, menutup aurat, pakaiannya gerah Bang gitu. Nah terus auratnya perempuan itu banyak, nggak cuman masalah pakaian, dari suara, dari cara kita berbicara gitu kan. Kemudian makanan banyak yang dilarang. Kalau di agama sebelumnya kan nggak banyak larangan gitu. Nah kalau untuk Islam memprovokasi sih nggak memprovokasi ya, maksudnya mungkin lebih ke banyak yang bilang jangan masuk Islam gitu. Lebih ke maksudnya banyak memprovokasi saya untuk lebih baik tidak masuk Islam. Kalau mau mendingan agama lain gitu. Karena kalau di Islam itu umat muslimnya ya, kalau dibilang umat muslim ya yang beridentitas Islam, kalau dia dibilang haram ya haram gitu. Kecuali kalau misalnya kayak Buddha kan nggak boleh makan daging. Tapi kan selama bukan biksu, yang saya tahu di sini kayak kakek saya, saudara saya gitu, minum aja alkohol, arak, daging makan daging ayam gitu. Nah kalau di Islam tuh benar-benar saklek loh gitu. Kalau dulunya hidup saya berjalan lancar gitu ya Bang, dalam artian karena kan saya kan lahir di dalam keluarga Kristen Protestan itu kan
ya memang karena keturunan kan, bukannya saya memilih gitu kan, secara akal logika, secara pikiran saya, oh saya mau masuk agama Kristen gitu, kan itu bukan pilihan saya, itu karena keturunan. Terus karena sekarang saya sudah bisa memilih dan ditambah lagi kondisi keluarga saya yang memang waktu itu orang tua saya berpisah, ya akhirnya saya memilih masuk Islam, tapi bukan karena anak broken home ya gitu jadinya memilih Islam, enggak sih. Karena pada saat saya berantakan, kayaknya Islam itu menenangkan gitu. Jadi agama ini pilihan saya yang bisa bikin hidup saya tenang, lebih baik gitu. Awalnya nggak kepikiran sama sekali masuk Islam. Kalau momen tertentu sebelumnya sih nggak ada ya Bang ya. Karena waktu saya masuk Islam pun diajak sama orang tua, datang ke masjid tanpa saya tahu, saya disuruh syahadat, akhirnya ya saya datang aja gitu. Tapi waktu itu tetap tuh gereja gitu, terus ke pengajian, ya masih terombang-ambing gitu, belum pasti gitu arah saya, keyakinan saya mau dibawa kemana gitu. Tapi setelah saya merasa nyaman, ya udah saya memilih Islam, alhamdulillah gitu. Jadi pilihan saya ke Islam. Baik. Kalau dulunya saya ngerasa Islam itu kan kayak agama garis keras ya, nggak ada toleransi sama sekali gitu. Kalau hitam-hitam putih-putih gitu. Tapi yang saya rasain Islam itu kekeluargaannya kuat. Terus yang saya pikir Islam itu kok ribet ya, baju muslimnya panjang-panjang bikin gerah. Tapi di setiap aturan ajaran Islam itu ternyata buat kebaikan kita sendiri gitu. Kayak saya sekarang nih mungkin ya baru beberapa tahun ini gitu pakai kerudung, tapi itu perubahannya drastis banget Bang, antara saya yang dulunya nggak pakai hijab, nggak pakai jilbab gitu ya, pakaian juga terbuka, saya ngerasa lebih dihargain dan lebih ngerasa aman gitu kalau bepergian kemana-mana sendiri gitu. Kayak misalnya gini Bang, katanya kita kan udah ditebus ya, dosa-dosa kita udah ditebus. Yang saya pikir kalau dosa kita udah ditebus berarti kita boleh dong bikin salah, maksiat gitu. Ya kan udah ditebus mah enak gitu, ntar kan kalau udah meninggal ya udah masuk surga aja langsung gitu. Tapi kan nggak semudah itu kayaknya. Di agama saya yang sebelumnya menceritakan bahwa sudah ditebus tapi tetap ada surga neraka, kan juga jadi bingung gitu, neraka siapa yang ngisi gitu. Nah terus ada keganjalan dalam hati tuh, ngerasa ketidaknyamanan, karena memang kebetulan juga setiap saya berusaha belajar agama yang sebelumnya nggak masuk ke otak saya gitu, padahal itu hanya untuk sekedar mencari ayat seperti kalau di Al-Quran tuh misalnya surat Al-Baqarah ayat berapa gitu. Nah kalau di kitab sebelumnya tuh nyarinya susah banget, kayak belet banget gitu untuk menghafal apalagi. Nah pernah juga saya di setiap tempat beribadah, cara mereka beribadah tuh beda-beda gitu. Sampai yang bikin saya shock, agak takut itu ya itu, yang katanya kita kalau berdoa khusyuk meminta kepada Tuhan agar hadir pada diri kita, masuk ke dalam diri kita, maka Roh Kudus akan masuk gitu. Yang lain bisa Bang, kayak misalnya pejamkan mata, terus bisa nangis, bisa kayak nggak sadarkan diri. Tapi kayak kalau saya ngeliatnya kok kayak kesurupan gitu. Dan saya nggak ngalamin itu gitu. Saya nggak ngerasa nggak nyaman aja gitu.
Mungkin itu yang bikin, banyak hal deh yang bikin ngeganjel dan lain sebagainya. Baik. Kalau saya ngerasa masuk Islam itu bukan masalah masuk akal atau logisnya ya, tapi kalau dipelajari dari kitabnya, diceritakan dari saya mulai belajar masuk Islam tuh tentang Nabi, tentang ajaran Islam itu datang kemudian disebarkan ke umatnya gitu. Itu kayaknya alurnya nyata gitu, alurnya kayaknya rapi gitu, jelas gitu. Udah gitu yang bikin ngerasa saya nyaman di Islam itu setiap masalah kehidupan tuh saya rasa ada solusinya di situ gitu. Dari mulai misalnya saya berumah tangga, kemudian saya mau minta rezeki, ya mungkin kalau di agama sebelumnya minta rezeki ya minta rezeki aja gitu ya. Tuhan, saya mohon berikan berkat-Mu dan segala macamnya. Di Islam juga ada, cuman ada kenyamanan tersendiri aja gitu. Apalagi orang tua juga kan, terutama ibu yang memperjuangkan saya selama ini di kehidupan saya juga sudah masuk Islam terlebih dahulu. Nah, di situ ada kata-kata bahwa doa anak yang soleh dan soleha bisa menolong beliau gitu untuk masuk surga. Ya di situ yang bikin saya ngerasa, wah ini saya apalagi gitu yang bisa saya kasih gitu buat orang tua saya kalau bukan saya harus jadi anak yang soleh. Karena kan saya ngerasa sekarang tuh belum bisa ngebahagiain orang tua gitu Bang. Dari kecil mungkin sampai sekarang pun saya udah nikah masih nyusahin gitu. Jadi saya pengen banget ngebales budi orang tua, ya walaupun mungkin nggak bisa dibales gitu. Tapi saya punya harapan besar bisa membahagiakan orang tua walaupun bukan dari materi ya. Mungkin itu aja sih Bang. Baik. Kalau dulu pakaian masih terbuka gitu, kemana-mana, karena memang sudah kebiasaan gitu ya dari kecil gitu. Itu ngerasanya hati tuh was-was. Udah gitu, ya karena memang belum betah juga kan pakai jilbab, baju tertutup dan sebagainya. Terus setiap saya ada masalah yang saya rasain gitu ya Bang, dari segi keuangan, terutama tuh yang waktu ibu bapak saya itu memutuskan untuk berpisah kan, papa saya kan bener-bener lepas tangan gitu, nggak mau ngebiayain sekolah, apalagi kehidupan buat makan sehari-hari. Ibu saya itu berjuang banget buat mencukupi kebutuhan keluarga. Dengan berdoa minta sama Allah, kayaknya banyak gitu ya hal-hal yang terkabul gitu. Dan seingat saya tuh waktu di agama sebelumnya saya nggak pernah berdoa gitu, berdoa minta ke Tuhan apa-apa, karena memang kondisinya hidup saya sangat terjamin gitu ya. Tapi yang saya rasain setelah saya masuk Islam, ibu saya memutuskan masuk Islam, akhirnya kan berpisah sama papa saya. Di situ down banget Bang, jatuh miskin, buat sekolah aja nggak cukup, biaya buat makan apalagi susah gitu. Tapi orang tua saya berjuang tuh cukup aja Bang, rezeki tuh ada aja gitu. Terus dari segi kayaknya apa yang dipelajarin itu benar-benar bikin kita ngerasa kalau kita udah pasrahin semua sama Allah gitu, udah hidup kamu terjamin deh gitu. Tapi emang harus yakin dan sabar gitu. Gitu Bang. Baik. Kalau saya meyakini gitu ya. Cuman memang kalau yang saya pelajarin di Islam, doa-doanya kan banyak kan pakai bahasa Arab. Kalau di agama sebelumnya kita tinggal minta pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia lah gitu ya. Terus kalau orang Sunda bisa pakai bahasa Sunda gitu kan. Kayak misalnya mereka ngomong pakai bahasa masing-masing. Misalnya orang Jawa pakai bahasa Jawa gitu. Nah kalau di Islam itu rapi Bang.
bacaan sholat mau orang apapun itu kan begitu kan bacaannya harus dihafal. Nah, di situ tuh yang saya bingung, dulu kok belet banget ya gitu kalau mau belajar Alkitab. Tapi di Islam tuh saya ya walaupun surat pendek nggak terlalu banyak, tapi saya suka baca kayak misalnya ngapalin biar anak pinter, biar anak soleh, biar banyak rejeki gitu. Dan setiap yang saya bingung ya Bang ya, setiap saya ini udah mentok nih ya Bang, namanya manusia hidup kan ada nggak megang duitnya gitu ya. Itu saya udah mentok bilang, ya Allah udah saya pasrahin aja ya Allah. Udah mentok ya Allah gitu, kadang-kadang saya ngomong sendiri gitu. Udah mentok banget nih ya Allah. Minta gitu ya Allah, maksudnya sekarang tuh benar-benar butuh uang apa sih, dan itu suka ada aja gitu. Kalau habis sholat ataupun misalnya habis ibadah, saya jarang minta Bang. Paling baca doanya ya kayak yang biasa-biasa aja, zikir-zikir gitu kan. Yeah. Nah saya biasanya minta doa tuh, minta rezeki tuh kalau bener-bener kepepet Bang. Kayak misalnya gak megang duit, bener emang saya lagi butuh duit, anak sekolah mau jalan-jalan. Orang kan gak ada yang tahu Bang kita megang duit apa enggak. Itu saya pasti doa kayak begitu, pakai bahasa Indonesia, dan Allah ngasih gitu. Ada aja jalannya, bener-bener kayak yang luar biasa banget deh gitu. Right. Kalau bersahadat saya kayaknya bisa dibilang lebih dari sekali ya Bang. Soalnya sahadat saya yang pertama itu yaitu waktu saya belum umur ya baru 10 tahun lah gitu ya. Diajak sama orang tua tanpa tahu saya ternyata harus disuruh sahadat. Tanpa tahu sahadat itu ternyata proses kita untuk masuk Islam gitu kan. Ya saya mau ngucapin aja, tapi kan katanya nggak begitu. Kalau sahadat itu ya harus diyakinin gitu. Sahadat itu harus diyakini bahwa memang kita benar-benar yakin kalau Allah itu adalah Tuhan kita gitu, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah gitu kan. Nah di situ ada beberapa kali saya ngucapin sahadat, tapi memang udah beranjak dewasa lah gitu. Setelah saya benar-benar mantap ya, maksudnya untuk udah nih harus mempelajarin Islam sungguh-sungguh, rubah hidup dari segi pakaian gitu. Terus belajar sholat dan sebagainya, belajar puasa, saya baru ngantepin syahadat lagi gitu Bang. Dan benar-benar ninggalin ritual beribadah saya yang agama sebelumnya ya gitu. Karena kan waktu ibu saya pertama ngajak ke masjid untuk syahadat yang pertama kali itu, saya masih bolak-balik Bang. Soalnya papa saya masih ada gitu. Right. Banyak Bang. Masalahnya untuk penolakan dan tantangannya itu datang tuh bukan cuman sebenarnya, mohon maaf ya, bukan cuman dari non muslim itu sendiri atau keluarga saya yang non muslim. Bahkan yang muslim itu sendiri yang katanya dulu kan, mohon maafin ya, maksudnya bukannya menjelek-jelekan. Ada sebagian yang muslim yang kurang paham, yang mereka itu berpikir pada saat saya dan saudara-saudara saya yang mualaf dibantu, mereka tuh berpikir kok mualaf terus sih yang dikasih bantuan gitu. Sedangkan memang di lingkungan saya tinggal kan banyak yang ekonominya menengah ke bawah Bang. Jadi mereka mungkin ngerasa kalau untuk segi ekonomi ya kita juga butuh gitu. Kalau untuk tantangan dan penolakan dari segi orang tua, yaitu papa saya sendiri dan keluarga papa. Ada juga dari keluarga mama saya. Yang nyata itu dari keluarga papa yang sampai bilang, ya udah kalau misalnya, mohon maaf ya, maksudnya bahasanya dulu kan eluh gitu ya ke ibu saya. Ya udah kalau emang eluh mau masuk Islam, lu bawa anak eluh, ntar kalau misalnya anak eluh butuh biaya sekolah, biaya hidup, lu jangan minta ke gua gitu kan. Itu kan jalan hidup lu, pilihan lu gitu. Sedangkan orang tua saya nggak kerja Bang. Bingung buat nyekolahin anak. Gimana gitu biayanya. Itu yang paling ini sih Bang, kalau menurut saya yang paling berat gitu. Right.
Dulu saya sih mikirnya saudara kok nggak ada yang nerima gitu ya. Padahal maksudnya kan saudara saya yang non muslim pun kalau saya lihat ibadahnya juga nggak rajin-rajin banget gitu. Pada saat saya memutuskan untuk masuk Islam yang walaupun awalnya karena orang tua saya, karena ibu saya sudah lebih dulu masuk Islam gitu kan. Saya berpikir ya udahlah masing-masing aja gitu. Dan ada kan di surat juga yang lakum dinukum waliyadin gitu. Jadi bagimu agamamu, bagiku agamaku gitu. Jadi masing-masing aja gitu. Jadi saya ngebuktiinnya gini, kita lihat aja gitu. Dalam artian ya sudah jalankan saja agama kalian dengan Tuhan kalian gitu, sembah aja gitu kan menurut keyakinan kalian. Saya juga kayak gitu dan saya berusaha merubah diri gitu, tetap harus menghargai saudara, sahabat, dan yang bikin menguatkan hati saya ya pastinya ibu saya, orang tua saya. Karena kalau saya dengar dari ceramah-ceramah gitu ya, walaupun kalau di tempat tinggal saya kan nih jauh nih bang, mau belajar agama itu susah gitu ya. Saya ya lihatnya di YouTube gitu kan, ceramah-ceramah. Ya pokoknya kalau kita bisa jadi anak yang soleh soleha gitu, nanti kita kumpul lagi di surga sama orang tua, ya itu jadi motivasi saya, udah itu aja. Ibu saya aja satu gitu. Baik. Perubahan terbesar buat saya ya mungkin ya kalau yang saya rasain, hidup saya lebih tenang, saya ngerasa hidup saya lebih mudah gitu. Saya nggak tahu ya, pokoknya dulu saya ngerasanya hidup saya tuh banyak masalah aja. Ketenangan hati saya tuh ya benar-benar di Muslim. Karena apa aja yang mau, apa yang saya mau gitu semua ada doanya gitu. Dan kalau saya baca itu gitu dengan saya hafalin bahasa Arabnya, itu benar-benar bikin hati tenang gitu bang. Kan ada doa buat menenangkan hati gitu. Makanya di Islam itu saya ngerasa benar-benar solusi hidup buat saya gitu. Baik. Kalau amalan yang sangat menyentuh hati saya, karena saya sekarang udah punya anak ya gitu. Amalan lebih ke minta ke anak soleh gitu, biar anak pinter, anak soleh, terus dijauhkan dari zina. Banyak kan ceramah-ceramah Ustadz yang amalan-amalan gitu, surat-surat pendek atau bacaan-bacaan yang lebih ke situ sih bang. Baik. Harapan saya ya bang ya, saya tetap istiqomah di jalan Allah. Saya kalaupun misalnya gitu ya, pengennya mah saya jadi orang sukses gitu bang, pengen nyenengin orang tua yang biar bisa bikin orang tua saya kecukupan, ngebahagiain dari segi materi gitu. Tapi kalaupun enggak, saya cuma bisa berdoa gitu ya, Allah tolong jaga iman Islam saya sampai akhir saya nggak ada, sampai saya nanti bisa ketemu orang tua saya lagi di surga. Kalau orang tua saya duluan yang nggak ada, seenggaknya kasih kesempatan buat saya, izinkan saya jadi anak yang soleha, yang bisa nolong orang tua saya di surga gitu. Walaupun ya pengennya dari segi materi, tapi minimal gitu ya Allah. Saya bisa ngurangin siksa kubur mungkin, atau ngurangin dosa-dosa orang tua saya. Itu bang pengennya. Kalau di agama sebelumnya kita berani ngajak ya bang, malah dianjurkan ajak gitu, domba-domba tersesat dan sebagainya. Tapi kalau di sini saya nggak ngajak, karena kalau saya dengar ceramah kita nggak perlu ngajak gitu, karena segimanapun kita ngajak, kalau Allah nggak kasih hidayah, bukan Allah yang mengizinkan dia untuk masuk Islam atau
memeluk agama ini gitu agak mustahil gitu Bang, dan saya bersyukur banget alhamdulillah saya kepilih gitu jadi orang yang bisa gitu jadi umat muslim. Nah kalau untuk teman-teman saudara yang lain yang mungkin belum percaya masalah Islam ini, agama Islam ini baik gitu, paling enggak tolong mohon hargailah, saling menghargai agama satu sama lain, dan kalian juga kan bisa gitu mempelajari Islam dan bukan membanding-bandingkan ya, tapi mencari kebenaran gitu. Dari mungkin kan nggak ada larangan kan non Muslim baca Al-Quran, boleh nggak Bang? Boleh kan ya? Kayak saya juga mungkin kalau buat ngebandingin tentang isi Al-Quran sama Injil, buat membandingkan kan boleh itu. Jadi kalian yang misalnya non Muslim yang ngerasa Islam itu agamanya salah, gini, silakan gitu. Boleh kalian bertanya ke Pak Ustadz, boleh kalian mempelajari di Al-Quran seperti apa. Jadi kalaupun kalian gak percaya, ya kalian pasti nemuin kebenaran di situ, gitu Bang. Saling menghargai antar umat beragama gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad, parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.